bagaimana caranya menghidupkan tauhid dalam kehidupan sosial. Misalnya, ini hikmah tadbiriyah. Akarnya hikmah ilahiyah. Sebaliknya, hikmah tadbiriyah itu sumbernya harus hikmah ilahiyah. Biar tidak ngawur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita tengok gagasan-gagasan beliau ya, khususnya nanti kita mengerucut ke aspek tasawuf. Beliau jauh sebelum tokoh kita minggu lalu, Fazlur Rahman, tapi yang beliau praktekkan persis seperti yang diidealkan oleh Fazlur Rahman. Teman-teman nanti bolehlah, sekarang beberapa buku beliau bisa dicari lah di online, PDF-nya juga ada. Yang paling terkenal Hujjatullahil Balighoh. Hujjatullah al-Balighoh, ini kitab, ada yang bilang ini kitab hikmah tasyri', hikmahnya syariat. Latar belakang yang melahirkan sosok sebesar Syekh Ad-Dihlawi ini. Ini konteks kesejarahan beliau. Secara politik, beliau lahir di era di India tentu saja, ketika dinasti Mughal mulai melemah. Khususnya pasca wafatnya Aurangzeb, Sultan Mughal yang meninggal 1707 Masehi. Jadi Mughal ini salah satu kekaisaran, kekhalifahan mungkin ya, Islam yang masih berdiri di abad 18. Jadi ada 3 dinasti di dunia Islam terakhir, yaitu Mughal di India, Safawiyah di Iran, kemudian Utsmaniyah di Turki. Ini 3 kekhalifahan besar terakhir yang masih ada di sekitar abad 18. Tapi setelah itu deklinasi, turun, habis. Nah, beliau lahir di era itu. Era ketika dinasti Mughal mulai melemah. Coba dicek ya, melemahnya karena apa? Nanti coba dikaitkan dengan kondisi kita, nyambung apa enggak ya situasinya. Secara internal melemah karena banyak konflik di dalam. Masyarakatnya tidak rukun, perang saudara, korupsi banyak, penguasanya lemah secara moral. Ini yang membuat dinasti mudah ambruk. Dari luar muncul tandingan yang kuat. Misalnya muncul kelompok Maratha. Ini kerajaan Hindu. Termasuk munculnya kelompok Sikh. Termasuk hadirnya Inggris dengan kolonialismenya. Jadi secara politik terus tambah turun. Secara sosial, rakyat tambah miskin, tambah tidak aman, tambah menderita. Nah, ini tambah ya. Mengalami pertumbuhan tapi kemiskinannya. Tambah maju kemiskinannya. Itu susah ya. Maju tapi jeleknya. Tambah miskin, tambah tidak aman, tambah menderita. Pajak tinggi, hukum tidak ditegakkan, sehingga terjadi banyak diskriminasi sosial. Kemudian antara kelas bangsawan dan rakyat, gaya hidupnya jomplang. Yang satu sangat kaya raya, hidup enak sekali, yang satu sangat susah. Ini jangan dikira gap ekonomi yang jauh itu sesuatu yang
aman. Hati-hati kalau ramalannya Kalmak, gap yang semakin lebar itu tinggal menunggu saatnya. Pada saatnya akan meledak kalau tidak diatasi. Kenapa sih kadang-kadang kalau ada kerusuhan-kerusuhan itu orang baik-baik kadang-kadang bisa jadi kok jadi sejahat itu, kok mau jarah, mau apa? Ya karena ada akumulasi rasa sakit yang ditahan lama. Begitu ada peluang, meledak. Nah itu kondisi sosial. Kondisi beragama juga begitu. Saat itu di India muncul banyak sekali torekot-torekot yang seperti digambarkan oleh Fazlur Rahman minggu lalu, yang kemudian mengarah ke kultus individu. Orang mengikuti torekot mengejar karomah-karomahnya, tidak dalam rangka menjalankan syariat. Kayak kalian seneng tasawuf kan, kepingin bisa jalan di atas air, pingin bisa terbang, pingin bisa baca isi hatinya orang, itu pikirannya ke situ. Jadi mencari keampuhan-keampuhannya, karomah-karomahnya. Padahal karomah itu kan kalau dalam tasawuf sebenarnya kan bonus. Tentu saja bonus itu kalau kita sudah beli pokoknya. Beli HP bonus casing kan gitu. Nah karomah itu bonusnya. Itu ternyata saat itu banyak orang yang ngincer casingnya tapi tidak HP-nya. Jadi dengan syariat males. Kalau disuruh sholat mungkin Allah sholat itu biasa Pak, yang lain juga sholat. Pinginnya yang agak aneh. Jadi kalau sholat 5 waktu rasanya males-malesan, tidak ada rasanya. Tapi begitu disuruh bacalah wirid ini 1000 kali di malam hari, maka siapapun yang kamu lirik mesti nempel. Wah, kamu semangat sudah. Kamu tidak tidur mau sudah kalau ada itu. Nah itu gejala itu muncul di India saat itu. Jadi masyarakat menganggap target itu ya jadi wali. Tidak perlu amal, tidak perlu ilmu. Nah ini kalian harus mulai mikir lagi ya, yang kemarin cita-citanya jadi wali. Jadi bukan tidak boleh, perhatikan syarat dan ketentuannya. Tidak sekedar karomah-karomah kehebatannya yang di luar nalar, bukan itu sebenarnya. Itu yang diprihatinkan oleh Syekh Dehlawi. Sementara para ulamanya terpecah-pecah. Seolah-olah beda mazhab itu musuh. Seolah-olah beda aliran itu lawan. Pandangannya buruk saja pada yang beda aliran, beda mazhab. Bersaing ingin saling menjatuhkan. Ini kondisi beragama saat itu. Nah, kondisi pendidikan mau lebih memprihatinkan. Saat itu umat Islam, kata Syekh Dehlawi, mode pendidikannya adalah mode taklid. Patuh saja, ikut saja. Mazhab-mazhab fikih dominan. Terus muncul semboyan pintu ijtihad sudah ditutup. Orang tidak berani ijtihad. Beraninya cuma mensyarahi, menafsirkan pikiran ulama mazhab yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini yang disebut pendidikan mode taklid. Terus ada pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Ini terus yang sering dibahas belakangan ini kan ada dikotomi. Nanti yang belajar agama merasa tinggi bahwa apa orang ilmu umum itu cuma duniawi saja, tidak penting. Kita loh akhirat. Yang ilmu umum juga gitu, lihat orang belajar ilmu agama. Apa ilmu agama itu masuk ilmu sih? Ilmu itu ya kayak kita ini loh yang ilmiah. Agama itu cuma kepercayaan saja. Semoga tidak ada yang kayak gini hari ini. Jadi yang umum memandang rendah yang agama memandang sesat yang umum. Jadi masing-masing merasa superior. Itu kondisi umat hari ini. Dan banyak pendidikan yang lebih fokus hafalan.
pengembangan nalarnya mandek. Bahkan mungkin belajar filsafat yang harusnya pengembangan nalar isinya hafalan. Ini harus saya ingatkan ya ke teman-teman. Kadang-kadang mungkin untuk kepentingan gaya, kalian lebih suka menghafalkan pikirannya para filosof. Stoik lo begini, Socrates lo begini. Itu ya enggak apa-apa sih, bagus. Asal kalian paham tapi tetap kritis dan analitis. Tapi biasanya hafalan ini kamu pakai untuk pamer. Kalau ngobrol sama teman itu keluar stoiknya. Menurut Marcus Aurelius, kalau ngobrol itu dikeluarkan itunya. Jadi itu yang terjadi zaman itu ya India. Saya tidak tahu kalau sekarang. Jadi India abad 18. Coba perhatikan situasi itu ya. Saya tadi tak woco-woco itu kok hari ini masih relate. Jangan-jangan kita tidak berubah sejak abad 18. Secara politik isinya orang konflik, gegeran, korupsi banyak, penguasanya secara moral lemah, rakyatnya miskin, tidak aman, penderitaan, pajaknya tinggi, hukum tidak tegak, diskriminasi sosial, gap kaya miskin lebar, beragama nyari hebohnya saja. Terus pendidikan lebih fokus ke hafalan, bukan pengembangan ilmu. Problem-problem ini diprihatinkan oleh Syekh Dihlawi. Indiaku, Muslim India kok seperti itu ya? Apa yang harus aku lakukan? Nanti terus beliau cerita di kitab beliau yang judulnya Fuyudul Haramain. Jadi beliau cerita saat saya di Haramain, Mekah dan Madinah, saya beberapa kali mengalami pencerahan spiritual. Mendapat semacam kasyaf dari Allah. Istilah beliau Anwar Robbaniyah. Anwar Robbaniyah itu dapat cahaya dari Allah. Nafahat Rohmaniyah, bisian-bisian dari Allah. Inayah Qudsiyah, pertolongan dari Yang Maha Suci. Jadi menurut beliau Allah melapangkan dadaku, menguatkan niatku, meningkatkan kesungguhanku untuk segera kembali ke India dalam rangka terlibat memperjuangkan perbaikan keagamaan. Istilah beliau islah ad-dini. Kemudian menyebarkan dakwah yang bersih dari syirik dan kemaksiatan. Terus menyatukan kaum muslim dan melakukan pembaharuan pengalaman agama. Ini beliau mengalami pencerahannya waktu di Haramain, Mekah dan Madinah. Setelah itu beliau kembali, seperti tadi ya, ada cerita beliau mimpi oleh Sayyidina Hasan dan Husain diberi pena. Terus beliau sadar mungkin lewat jalur ini perjuanganku. Dari situ terus beliau balik ngajar lagi, nulis buku banyak untuk mencerahkan umatnya. Ada yang bilang ratusan, tapi yang dipastikan memang tulisan beliau sekitar 50-an judul. Ini sudah luar biasa karena beliau lahir 1703, meninggalnya 1762. Berarti sekitar usia beliau 59-an lah. Tapi bisa menulis 50 judul kitab besar. Baik, kembali ke India melakukan banyak sekali pembaharuan. Ini kalau saya klarifikasi, saya klasifikasi, itu ada beberapa bidang pembaharuan beliau. Bidang fikih, tafsir dan hadis, pendidikan Islam, sosial dan politik, ekonomi Islam, ijtihad, dan tasawuf. Malam hari ini kita belajar tasawufnya saja.
Tulisan-tulisan beliau banyak, teman-teman yang tertarik boleh kok bahas ekonominya. Beliau punya banyak gagasan ekonomi. Bahas sosial politiknya, pendidikannya, silakan. Secara umum saya gambarkan ya, misalnya dalam fikih, beliau menggagas rekonsiliasi antar madhab. Jadi gimana madhab yang banyak itu mbok yo saling rukun, tidak saling menjatuhkan, mbok yo bisa diskusi yang produktif. Kemudian menolak fanatisme madhab. Jangan sekeras itulah, wong itu madhab itu kan ijtihadi. Yang bisa benar bisa salah. Tidak harus difanatiki sampai segitunya. Kemudian menekankan makosid. Allah itu menurunkan hukum, pasti di balik itu ada tujuannya. Jangan sampai lahiriahnya kena, tapi maksudnya hukum tidak kena. Itu namanya makosid. Misalnya makosid itu untuk menjaga jiwa, menjaga agama. Kan itu hifdzun nasl, menjaga keturunan, hifdzul akal, menjaga akal, dan lain sebagainya. Ini di bidang fikih. Jadi agama itu hadir ada tujuannya. Maka jangan hanya memperhatikan formalitas ajarannya. Tafsir juga begitu. Beliau menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Persia, dan ini kontroversial luar biasa pada zamannya. Dikritiki banyak ulama, tapi beliau tetap kukuh. Penting orang faham maknanya Al-Quran. Antara lain difasilitasi dengan terjemahan. Bayangkan kalau tidak ada terjemahan, mungkin ya kalian tidak paham, karena kalian kan bukan bahasa ibumu, bahasa Arab itu tentang apa isinya Al-Quran serba sedikit. Saya sebut serba sedikit ya, karena terjemahan itu minimal. Kalau ingin paham lebih dalam, ya yang dibaca tafsir. Saya tidak tahu kalau mahasiswa hari ini di kamar kosmu ada tidak Al-Quran terjemahan. Oh ya, Ndeng, kalau kamu mesti alasannya di HP saya ada, mesti gitu. Ya, padahal saya tahu meskipun ada yang kamu buka kan bukan itu. Tetap lebih banyak buka TikToknya, Instagramnya, YouTube-nya. Ya saya tahu koleksi tulisanmu banyak di HP, di laptop. Kamu senang sekali kalau download, bacanya yang belum. Apalagi sekarang kamu tambah malas lagi, ada ChatGPT, Pak. Ngapain capek-capek gitu. Baik, kita lanjutkan, itu bidang fikih dan tafsir. Beliau juga melakukan pendekatan terhadap Al-Quran juga hadis secara rasional dan tematik. Ini anak-anak tafsir mesti paham ya bedanya tafsir yang tematik, bukan yang tahlili, yang dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas di tafsir urut satu-satu, itu tahlili. Tapi ada yang tematik, maudhu'i, per tema. Tuhan dalam Al-Quran, ini sifatnya tematik. Salat menurut Al-Quran, itu tematik namanya. Nah, beliau melakukan pendekatan semacam itu. Kemudian dari sisi pendidikan, beliau ingin kurikulum yang seimbang antara nakli dan akli. Yo ngerti fikih, tafsir, tasawuf, tapi jangan lupa logika. Nah ini yang biasanya kececer yang terakhir ini. Fikih apal, tafsir apal, tasawuf hafal, tapi logika tidak jalan. Masalah sudah. Kenapa? Ya karena fikih, tafsir, tasawuf itu kan ilmu yang sudah jadi. Kalau akal kita tidak jalan, ya jembatan untuk menerjemahkan ilmu tadi dalam realitas seperti apa. Jembatan untuk mendialogkan ilmu satu dengan ilmu yang lain apa. Untuk analisis, pendalaman, mengkritisi itu ya. Tetap kita memerlukan kemampuan akal. Itulah kenapa
banyak filosof menyebut anugerah utama dari Allah pada manusia itu akalnya. Kita harus bersyukur karena oleh Allah dikaruniai akal. Itu fasilitas paling elit yang kita miliki. Sosial politik, beliau sangat getol menyerukan persatuan umat. Beliau juga kuat mengkritik moralitas penguasa. Jadi beliau itu sering ngirim surat kepada penguasa. Termasuk beliau yang menggerakkan rakyat untuk melawan kolonialisme Belanda. Ini jadi ternyata ya tasawuf sih sufi, tapi kalau waktunya bergerak melawan ketidakadilan ya harus keluar. Kemudian dalam aspek ekonomi beliau menyerukan keadilan, pemerataan, keadilan distributif, termasuk mengkritisi kesenjangan sosial dan ekonomi. Ijtihad, beliau mendorong ijtihad yang kontekstual dan sangat mengkritik taklid buta. Taklid buta itu sudah ikut tapi kita tidak tahu yang kita ikuti siapa, kualifikasinya bagaimana, cocok atau tidak, dan lain sebagainya. Ini taklid buta. Ya. Kadang-kadang memang dalam hidup kita itu bisanya mengikuti. Karena bukan bidang kita. Jadi sampai tingkat tertentu dalam hidup kita itu sering, misalnya kalau kita sakit kan ke dokter. Itu kan terus dokter ngasih tahu apa obatnya ini, dimakan sekian kali dalam sehari. Itu kan kita sebenarnya taklid saja. Tapi masih masuk akal. Kenapa? Karena yang kita taklidi dokter. Itulah kenapa sering taklid negatif itu ditambahi taklid buta. Kenapa? Kita tidak tahu yang kita taklidi. Kalau urusan fikih terus kita percaya pada seorang ahli fikih yang dia katakan kita anggap pasti benar, ini masih masuk akal. Tapi nanti urusan fikih kok ngambil orang yang bukan ahli fikih. Urusan tasawuf dari orang yang tidak ngerti tasawuf. Nanti urusan teknologi kamu ngambil dari saya yang urusan nopo teknologi. Saya tidak ngerti teknologi, wong Instagraman aja ndak, TikTokan aja ndak. Pokoknya kalau Pak Faiz mestilah saya ambil semuanya. Ndak begitu. Itu yang disebut taklid buta. Kamu ndak tahu yang ditakliti siapa, tentang apa, dia bidangnya apa. Hari ini banyak ya yang begitu. Mungkin kamu pinginnya ndak begitu, tapi kamu ketipu karena sekarang banyak orang acting bukan ustadz, gayanya kayak ustadz. Bukan ahlinya, gayanya kayak ahlinya. Sekarang kan begitu orang. Dengan modal ChatGPT kamu bisa bergaya jadi ahli apa saja. Dan ini resiko untuk hidupmu. Makanya hati-hati. Dan ini yang diperangi oleh Syekh Dihlawi, taklid yang membuta. Benar salah pokoknya saya ikut. Benar salah wong dia ulamaku, kiaiku. Benar salah wong dia kelompokku. Ini taklid yang membuta. Ini problem. Dan yang terakhir tasawuf. Nanti kita jelaskan lebih panjang ya, karena tema malam hari ini di neo-sufismenya, tasawufnya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum ke gagasan pokoknya. Sekarang mode berpikir beliau. Cara berpikir beliau. Jadi Syekh Dihlawi ini percaya nakal, mendayagunakan akal, dan siap menerima kasyaf. Oke, perhatikan tiga ini. Ini kalau dalam filsafat namanya epistemologi. Nakal wahyu, percaya, siap, karena dia fondasi kebenaran yang punya otoritas dasarnya.
Jadi percaya dengan nakal berarti percaya dengan Al-Quran, dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah, dengan hadis dan sebagainya, ini nakal. Terus siap menggunakan akal. Jadi untuk memahami, untuk menalar, untuk berijtihad. Jadi akal ini penopangnya dan yang melengkapi. Kemudian terbuka untuk menerima kasyaf dengan cara menyucikan jiwa. Jadi ini masih dimungkinkan oleh Syekh Dihlawi karena sesuai dengan kudratnya Allah bisa saja menganugerahkan kita pencerahan demi pencerahan, ilham demi ilham, kasyaf demi kasyaf. Maka biar ilham dari Allah itu bisa kita pahami, kita baca, ya ayo membersihkan batin kita. Ini namanya siap menerima ilham atau kasyaf. Jadi percaya nakal, mampu menggunakan akal, dan siap mendapatkan kasyaf. Jadi kalau kalian ingin menemukan puncaknya kebenaran, perhatikan 3 sumber ini. Jadi wahyu, akal, dan ilham. Mana yang penting, Pak? Semuanya penting. Karena semuanya bisa mengantarkan kita kepada kebenaran. Yang nomor 1, Pak, tidak harus di ranking. Jadi karena semuanya penting. Wahyu saja tanpa akal, ya kita percaya tapi tidak paham, tidak ngerti porsi proporsinya, tidak ngerti makna dan maksudnya. Yang bisa menangkapnya akal. Wahyu akal tanpa kasyaf akan sangat terbatas. Karena kemampuan akal memahami itu juga terbatas. Akal bisa dibantu oleh wahyu, cuma kan kemampuannya akal memahami terbatas. Di situ masih ada kemungkinan ada ilham atau kasyaf dari Allah. Jadi inilah yang diinginkan oleh Syekh Dihlawi. Ayo umat Islam dihidupkan semuanya. Sementara ini ada yang hanya akal saja, mentang-mentang dianggap bahwa manusia itu ya harusnya ilmiah saja, rasional saja, padahal akal itu sangat terbatas. Atau ada yang bilang nakal saja, wahyu saja. Loh gimana wahyu bisa bunyi kalau akalnya tidak bisa memahami? Dua-duanya penting. Dan akan lengkap kalau ada kasyaf. Tapi dicucuk kasyaf saja, ya tidak masuk akal. Karena kasyaf itu anugerahnya Allah, di luar kuasa kita. Jadi ilham yang diberikan oleh Allah itu hak prerogatifnya Allah. Tidak bisa hidup itu sepenuhnya kita mengandalkan ilham atau kasyaf. Ini bisa kita sebut bonus dari Allah, karomah tadi. Jadi hidupmu tetap dikendalikan antara nakal dan akal. Keridhaan Allah, kesungguhanmu akan ketemu dengan yang ketiga, kasyaf atau ilham. Makanya kadang-kadang kan ada orang itu yang membanggakan ma'rifatnya, kasyafnya dan lain sebagainya. Iya sih, itu ya luar biasa, memang pencerahan yang luar biasa, tapi tetap tidak boleh melupakan 2 sumber yang lain. Sederhananya begini loh ya, kalau kalian misalnya dapat pencerahan dari Allah, Allah mengilhamkan pengetahuan dalam dirimu, yang mencerna pengetahuan itu tetap saja akal. Saya dapat apa ya ini dari Allah? Nah itu kan akalmu yang menangkapnya, meskipun sumbernya dari Allah. Jadi sebenarnya ya kuncinya lagi-lagi di akal. Dari situ terus Syekh Dihlawi bilang seyogyanya, karena kita kajiannya di Jogja. Ya, kalau di Jakarta se-Jakartanya. Jadi seyogyanya kita harus menolak
Yang pertama, taklid buta, akalnya tidak dipakai. Atau rasionalisme ekstrim, akal saja. Atau spiritualisme yang liar, spiritualitas yang tanpa sumber. Jadi tidak ada dasarnya. Nah, ini masalah tiga ini. Jadi jangan jadi orang yang taklid buta, rasional ekstrim, menganggap bahwa akal bisa menyelesaikan segalanya, lupa bahwa akal itu ada keterbatasannya. Atau spiritualisme yang liar. Spiritualisme liar itu tidak jelas sumbernya, asal-usulnya. Pokoknya ini rasanya dalam, Pak. Ini rasanya ini spiritualisme liar. Nah, mari berpikir dengan tiga alat tadi menuju tiga hal. Menuntun kepada ma'rifatullah, pengenalan pada Allah, melahirkan manusia yang seimbang antara akal, hati, dan amalnya, dan membangun masyarakat yang adil, beradab, berdasarkan ilmu. Ini mode berpikir beliau. Kita lanjutkan. Oh, ini tulisannya cilik-cilik ini. Tidak apa-apa, yang nanti kalian foto, kalian copy. Ini sebenarnya penjelasannya simple. Dalam pandangan Syekh Dihlawi, ada dua jenis hikmah. Yang pertama hikmah al-ilahiyah, yang kedua hikmah at-tadbiriyah. Ya. Yang pertama kebijaksanaan ilahi, namanya hikmah ilahiyah. Ini berarti pengetahuan tentang Allah, kemudian penciptaannya, sunnatullahnya, bagaimana mekanisme alam yang dia ciptakan, dan seterusnya. Ini namanya hikmah al-ilahiyah. Orang yang memahami hikmah al-ilahiyah, ini kadang orang menyebutnya ini ma'rifat. Hikmah-hikmah ketuhanan. Penting kita kenal Allah, kenal asma'nya, sifatnya, juga af'alnya. Ini hikmah ilahiyah. Kalau kita sudah utuh kenal semuanya, itulah ma'rifatullah. Memahami Allah sekaligus rahasia penciptaan. Buahnya tauhid yang semakin kuat dan kesadaran kehambaan yang semakin tinggi. Jadi ini namanya hikmah ilahiyah. Kalian belajar tentang Allah, sifat-sifatnya, dan lain sebagainya. Ini hikmah ilahiyah namanya. Belajar agama, fikih, cara beribadah, itu hikmah ilahiyah. Nanti ada hikmah tadbiriyah. Hikmah tadbiriyah ini kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengaturan hidup. Namanya hikmah tadbiriyah. Gimana caranya hidup yang baik sebagai individu, sebagai masyarakat, sebagai bangsa seluruh dunia. Gimana hidup sosial, politik, etis, ekonomi yang baik. Gimana struktur masyarakat, keluarga, negara, hukum yang adil, yang maslahat, yang bertatanan sosial. Ini disebut hikmah tadbiriyah. Ya. Jadi kalau hikmah ilahiyah itu sederhananya berhubungan dengan tanggung jawab kehambaan. Hikmah tadbiriyah berhubungan dengan kekhalifahan. Gimana kita mewujudkan keadilan di muka bumi? Gimana kita mewujudkan kerukunan sesama manusia? Gimana kita bisa saling menolong, saling membantu? Gimana kita jadi manusia yang berakhlak sesama kita? Namanya hikmah tadbiriyah. Jadi ada dua kategori hikmah.
Yang pertama hikmah ilahiyah, yang kedua hikmah tadbiriyah. Itu kalian boleh ya, mungkin kalian ada yang punya daftarnya ngaji filsafat. Itu kan temanya macam-macam itu. Bulan lalu kita banyak bahas uang dan kekayaan. Itu hikmah tadbiriyah. Gimana kita mengelola alam ini. Sebelumnya kita membahas para sufi tentang cinta ilahiyah. Itu hikmah ilahiyah. Dipilah dua, karena ini nanti ada hubungannya dengan tanggung jawab kita di hadapan Allah, baik sebagai hambanya maupun khalifahnya. Ini dua hikmah ini saling nyambung. Hikmah ilahiyah kalau diwujudkan dalam keseharian akan melahirkan hikmah tadbiriyah. Bagaimana caranya menghidupkan tauhid dalam kehidupan sosial. Misalnya, ini hikmah tadbiriyah. Akarnya hikmah ilahiyah. Sebaliknya, hikmah tadbiriyah itu sumbernya harus hikmah ilahiyah. Biar tidak ngawur. Biar tidak liar. Biar tidak suka-suka saya sendiri dong Pak. Gitu. Nah, biar ada akarnya. Jadi kalau pakai bahasa lain ya, tanggung jawab kehambaan itu nyambung dengan tanggung jawab kekhalifahan. Kita itu kan sering disebut jadi hambanya dan sekaligus jadi khalifahnya. Itu sebenarnya satu paket, tidak bisa satu-satu. Jadi kalau saya menjalankan tanggung jawab kehambaan, di antara tanggung jawab kehambaan itu jadi khalifah yang baik. Kalau saya menjalankan tanggung jawab sebagai khalifah, di antara cara jadi khalifah yang baik adalah kesadaran ilahiyah, masyarakat dan diri yang mengabdi, mencari ridhonya Allah. Itu kehambaan. Jadi dalam tanggung jawab kehambaan ada kekhalifahan, dalam tanggung jawab kekhalifahan ada kehambaan. Tidak bisa dipecah-pecah. Makanya kemarin judul buku saya itu Menjadi Manusia, Menjadi Hamba. Itu sebenarnya satu paket. Kalau ingin jadi manusia yang baik, ya kamu harus sadar kehambaanmu. Dan kalau kamu ingin jadi hamba yang baik, jadilah manusia yang baik. Secara sosial, secara politik, secara budaya, itu orang baik itu berarti bagian dari menjalankan tugas kehambaan. Itu yang disebut satu paket. Makanya di sini ada hikmah ilahiyah, ada hikmah tadbiriyah. Dilanjutkan oleh Syekh Tilawi, hikmah ilahiyah itu nanti melahirkan namanya iktirobat. Nice. Pokoknya sekarang ngaji beneran malam hari ini. Dengarkan istilah-istilah ini nanti diulang ya. Iktirobat. Iktirobat itu sama dengan mukoroba, sama dengan takorub, dari kata mendekat. Apapun yang kita lakukan untuk lebih dekat dengan Allah, itu namanya iktirobat. Zikir, menyucikan jiwa, menempuh jalan rohani, itu iktirobat. Ya. Nah, sebaliknya, ini belum saya detailkan ya. Hikmah tadbiriyah melahirkan namanya irtifaqot. Ya, jadi ada iktirobat, ada irtifaqot. Irtifaqot itu hikmah tadbiriyah. Iktirobat berarti mengelola diri kita secara individu, membersihkan hati, membersihkan diri, menuju ma'rifatullah. Ini kan urusan kita sendiri. Kalau minggu lalu ini tugas individual untuk semakin dekat dengan Allah. Takhalli, tajalli, ini iktirobat namanya. Membersihkan jiwa, mengisi dengan yang baik, terus tercerahkan.
dekat dengan Allah, menjadi insan kamil, kebahagiaan rohani, dan lain sebagainya, itu iktirobat. Kita harus menghidupkan hikmah ilahiyah tadi melalui iktirobat. Sementara yang hikmah tadbiriyah melalui irtifakot. Ini dari satu akar kata dengan rifq, artinya lemah lembut. Jadi ini melambangkan tanggung jawab sosial tadi, kekhalifahan. Irtifakot itu tahapan hidup sosial manusia dan lembaga-lembaga yang lahir darinya untuk mencapai kemaslahatan. Nanti beliau punya teori irtifakot itu ada 4 level. Irtifak awal, irtifak sani, irtifak salis, irtifak robi. Jadi ini level ya. Sederhananya begini, hidup kita di dunia ini secara sosial ada 4 jenjang. Yang pertama hidup berkeluarga. Ini yang paling dasar untuk memenuhi kebutuhan primer. Terus yang kedua hidup bermasyarakat, satu komunitas. Yang ketiga lebih luas lagi, hidup berpemerintahan. Mungkin ada satu kotanya sekarang sudah ada. Dan yang keempat irtifak robi, itu di satu negara yang besar, kekhalifahan yang besar. Jadi ada 4 level. Yang 4-4-nya harus dikelola dengan baik. Ya berkeluarga, ya bermasyarakat, ya hidup dalam pemerintahan tertentu, atau yang keempat dalam negara tertentu. 4-4-nya harus baik. Tujuannya irtifakot apa? Mencapai kemaslahatan umum. Menjaga tertib sosial dan keadilan, memenuhi kebutuhan fisik, intelektual, spiritual. Jadi, ini tak jadikan satu saja biar kalian tidak bingung. Irtifakot dan iktirobat, hidup sosial dan hidup individual. Kalau irtifakot itu sosial politik, iktirobat itu spiritual ruhaniyah. Yang satu lahiriah, kolektif bersama-sama, yang satu batiniyah, personal, sendiri-sendiri. Irtifakot menuju kemaslahatan seluruh dunia, keadilan, kemajuan umat. Kalau iktirobat itu menuju kedekatan kepada Allah, penyucian jiwa. Itulah kenapa beliau ini seperti Fazlur Rahman minggu lalu mengkritisi tasawuf yang berhenti di iktirobat saja, melupakan irtifakot, hanya menghidupkan sisi kehambaan, melupakan tanggung jawab kekhalifahan. Itu yang nanti beliau kritik. Dengan irtifakot akan lahir peradaban Islam yang jaya, adil, sejahtera. Dengan iktirobat akan muncul insan kamil, manusia yang puncak kesadaran ilahiyahnya, yang fana dalam cinta ketuhanan. Dua-duanya saling mendukung. Lahirnya iktirobat itu pasti dengan dukungan irtifakot. Jangan dikira kalian misalnya, Pak saya ingin nyufi saja sendirian saja, tidak butuh orang lain, uzlah. Tidak iso kalau masyarakatmu rusak. Kalau dunia sosialmu tidak baik, tidak terjamin, tidak bisa. Kalian mau uzlah, tapi terus ada huru-hara, ada perang, kamu kesenggol rudal atau apa, ndak iso. Apa gegeran terus di sekitar, ndak bisa tenang kamu. Jadi dunia sosial penting. Demikian juga ndak mungkin dunia sosial itu beres kalau individu-individunya kacau. Jadi ini satu paket, irtifakot dan iktirobat ini. Jadilah orang baik, maka masyarakatmu akan baik. Kalau masyarakat baik, akan mempengaruhimu jadi baik.
Nah, masyarakat itu tadi loh, mulai keluarga, kemudian lingkungan, kemudian kota, kemudian negara. Loh, 4 ini. Jangan dikira negara tidak mempengaruhimu. Kalau negaramu ontran-ontran, terus gegeran, terus gimana kamu mau nyufi? Ora iso, tiap hari kamu jengkel, meso, terus tiap kali maca berita meso, tiap kali maca berita meso kamu. Ayo, ndak jadi sufi. Sudah nawa itu jadi sufi, maca berita korupsi, meso lagi, terus meso lagi. Ndak iso, nek masyarakatnya rusak, kamu ndak bisa membentuk diri. Maka irtifaqat dan iktirobat itu satu paket. Yang satu hikmah ilahiyah, yang satu hikmah tadbiriyah. Ini nanti yang jadi landasan berpikir beliau untuk membangun masyarakat, melakukan pembaruan-pembaruan tadi. Makanya beliau punya kalimat begini, menarik. La takun zahidan yafirru minat dunya wala madiyan yansha al-akhirah walakin kun abdan robbaniyan ya'rifu haqqa kullin minhuma. Jangan menjadi zahid yang lari dari dunia, tapi juga jangan jadi materialis yang lupa akhirat. Jadilah hamba Robbani, hamba Tuhan yang memberikan haknya masing-masing. Jangan berlebihan. Jadi jangan lari dari dunia, tapi juga jangan tenggelam oleh dunia. Oke, baik. Sekarang kita mulai materi pokoknya. Ini baru masuk materinya. Yang tadi masih pengantarnya, kamu sudah tekan sejak tadi ya, padahal belum masuk ke materi. Masih pengantarnya. Sekarang kita mulai neo-sufismenya ya. Bismillah, kita ambil nafas dulu lagi. Kalau terus-terusan puyeng nanti kamu. Oke ya, sebelum kita dalami, kita cek dulu prinsip-prinsip apa sih yang menurut beliau penting untuk pembaharuan tasawuf. Yang pertama menurut beliau yang sering dilupakan oleh para praktisi dalam tanda petik ya tasawuf itu adalah sumber pokoknya Al-Quran dan hadis. Terlalu banyak porsi fokus pada guru torekotnya, sehingga jatuhnya pasif, pokoknya apa saja kata guru sudah. Kadang-kadang sampai merasa tidak perlu lagi belajar tafsir, belajar Al-Quran, belajar hadis, yang penting mengikuti guru saja. Ini diproblematisasi oleh Syekh Dihlawi. Ayolah, iya tasawuf penting. Kita harus belajar tasawuf. Beliau juga punya banyak konsep sufistik yang dalam. Tapi tetap jangan lupakan Al-Quran dan hadis. Ini sumber pokok, sumber mata airnya ada di situ. Dulu para guru torekot juga sebelumnya ngambil dari situ sebenarnya. Jadi tidak boleh kita tidak peduli dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, beliau juga mengkritik kultus yang berlebihan pada para wali. Ini seperti Fazlur Rahman minggu lalu ya. Terus belajar tasawuf hanya mencari karomah, keajaiban. Itu sudah seperti tadi ya, kritiknya sama. Atau mengabaikan ibadah syariat demi ma'rifat. Nah, jadi kadang-kadang kan ada orang itu merasa spiritualitasnya tinggi.
Karena sudah makrifat. Padahal begitu kalian merasa spiritualitasmu tinggi, sebenarnya spiritualismu sedang jatuh rendah. Kenapa? Ya karena rasa tinggi itu sebenarnya makom yang paling rendah. Bahkan kamu mengalami kejatuhan drastis. Mungkin mendengarkan kajian kayak gini terus kamu yang merasa makrifat. Level syariat itu. Materi kok begitu, tak senyumin aja. Itu saya sudah melampaui itu lama. Itu rasamu seperti ini, itu sebenarnya menunjukkan kamu sedang drop banyak. Jadi merasa lebih dari yang lain, merasa over, merasa ya, atau sebaliknya, yang syariat yang menertawakan. Opo pembahasan muter-muter ndak jelas apa gitu. Mbok yo langsung saja to the point saja. Halal mana, haram mana, kan selesai. Jadi gaya-gaya seperti ini sebenarnya menunjukkan ya spiritualitas yang mulai jatuh. Ya, makanya ada yang bilang wali kok sadar dirinya wali, itu ujian yang paling berat. Karena kesadaran bahwa aku wali itu kan kesadaran bahwa aku tidak seperti yang lain. Aku lebih dari yang lain, lebih dekat dengan Allah, lebih itu. Itu kalau tidak benar-benar menjaga hatinya, jatuhnya dia merasa lebih tinggi dari yang lain. Dan itu kejatuhan spiritual yang dahsyat. Jadi makanya banyak wali itu yang lebih milih mastur. Mastur itu terhijab saja, biar tidak ada orang tahu. Berat kalau orang lain tahu. Biar saja saya direndah-rendahkan, dianggap tidak level, tidak apa-apa. Karena kalau tahu, berat juga buatku. Wong ngeladeni perasaanku sendiri saja susah, apalagi ngeladeni pujiannya orang, ngeladeni itu luar susah. Nah itu maka yang kedua kata Setilawi, yuk mulai ya kita menghindarkan diri dari terlalu berlebihan. Fokus ke karomah lah, ke ma'rifat lah, dan lain sebagainya. Kata beliau sebenarnya kewalian itu bukan sesuatu yang eksklusif. Kewalian itu anugerahnya Allah. Bukan sesuatu yang bisa kita banggakan capaianku, ndak, anugerahnya Allah saja. Diberikan oleh Allah pada yang memang diridhoi olehnya. Jadi itu bukan capaian kayak kalian belajar terus IP-mu 4, itu bukan itu. Bisa saja orang yang sama sekali tidak terbayangkan tiba-tiba terus dibuka hatinya oleh Allah, dicerahkan, dan terus menjadi orang yang dekat dengan Allah. Jadi tidak boleh kalian membanggakan level spiritualmu, apalagi dengan menatap orang lain sambil setengah jijik. Itu level syariat, itu level itu. Semoga tidak begitu ya. Oke, ya kita memang tidak mungkin begitu, wong memang belum nyampe mana-mana levelnya. Wong ini masih belajar toh. Terus beliau juga menyarankan akalnya dipakai juga lah. Tadi Al-Quran juga jangan dilupakan, akal juga dipakai. Sufi ya tetap harus ngerti ilmu-ilmu syariat, ngerti fikih, ngerti tafsir. Alhamdulillah kalau kapasitasnya tinggi bisa ijtihad, sehingga bisa menyelaraskan antara zikir dan pikir.